Hai kalian, para Aquarius dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Untuk kalian para Aquarius, ini adalah video kedua di bulan Agustus yang bercerita tentang Agustus karena akan ada lagi fenomena alam berupa Merkuri retrograde di tanggal 23 sampai 15 September. So, sehubungan dengan fenomena alam tersebut, maka readingan saya buat untuk semua zodiak dan kali ini gilirannya Aquarius. By the way, Baswe, kalian lihat nggak di video Aquarius sebelumnya itu ada komen dari kayaknya si cewek ya. Dia bilang nasehatin tuh Aquarius jangan jahat. Kayaknya bukan dia Aquariusnya ya. Dia menunjukkan pada seseorang yang Aquarius. Ayo kalian yang nonton, kali-kali kenal sama tuh cewek, jangan jahat ya sama cewek itu. Oke. Nggak intermezzo aja itu. Oke. Well, beberapa kegalauan sudah muncul dan banyak yang personal reading ke saya dan menanyakan banyak hal karena memang lah Merkuri retrograde ya. Kali ini Merkuri retrograde-nya itu mengimbas Gemini dan Virgo. Tapi kalau kalian Aquarius ada yang terimbas juga ya, nggak salah juga ya. Bukan nggak salah, maksudnya ya bisa jadi gitu. Karena beberapa orang yang sensitif akan terimbas oleh fenomena alam tersebut. Oke. Dan kalau kalian ingin tahu, ayo Aquarius siapa ini nih? Dan kalau kalian ingin tahu lebih lanjut tentang Merkuri retrograde, sebenarnya bisa dicari di Google, tapi bisa juga nanti hari Minggu deh saya bikin khusus tentang Merkuri retrograde dan fenomena alam yang lain yang terjadi di Agustus. Itu ada full moon juga nanti tanggal 30. Jadi udah pun Merkuri retrograde plus full moon pula gitu ya. Aduh, bertumpuk deh di situ. Oke. Ya, berdoa yang baik-baik aja ya my dear Aquarius, dan tetap berbuat baik untuk diri sendiri maupun orang lain ya Aquarius. Deh. Saya percaya kok setiap orang itu ya ada dua sisinya, baik dan buruknya di dalam dirinya. Cuma pilihan kita semua mau milih yang menjadi baik atau yang menjadi buruk, itu pilihan dan tanggung jawab hidup kita masing-masing ya Aquarius. So ini bacaan kalian yang seperti saya bilang, kenapa di kartu di tengahnya ada ini nih. Emang confirm ya ada yang sakit hati sama Aquarius ya. Ini Aquarius yang sakit hati atau orang yang sakit hati sama Aquarius nih? Ya memang di sini hati, jadi kayak patah hati, diduakan, dikhianati. Ayo jangan sampai si Aquariusnya yang mendua hati ya. Kalau udah nggak suka bilang, kalau mau berpindah hati bilang, udah jujur aja sih sebenarnya. Look, five of one, konflik. Konflik, Aquarius berkonflik dengan yang lain. Kalau yang ini saya ngelihatnya dengan yang lain, bukan dengan diri sendiri nih konfliknya. Kalau yang Five of Wands ini, ya berkonflik karena apa? Karena persoalan pribadi, atau berkonflik di tempat kerja, atau di tempat bisnis. Oke, ada konflik. Dan itu makin menjadi-jadi karena adanya Merkuri retrograde. Either kalian para Aquarius yang terimbas oleh Merkuri retrograde tersebut, atau orang tersebut yang terimbas Merkuri retrograde tapi karena berhubungan atau dealing with Aquarius, jadinya gitu chaos ya, chaos nih. Oke, so kartu yang menyertainya apa? Kalau yang itu kan tidak terbolak-balik, kalau yang ini saya bisa baca terbolak-balik. Memang saya bikin kayak gitu ya, bukan pakemnya kayak gitu. Nggak ada pakem dalam membaca tarot. Ya ada pakem tertentu, tapi maksudnya tergantung pembaca tarotnya ya. Oke, so itu yang menyertainya adalah Queen of Pentacles,
Oke, so tapi ini posisinya tidak terbalik. So bisa jadi ini adalah sehubungan dengan karir atau bisnisnya si Aquarius. Jadi ada chaos dan ditambah lagi dengan adanya Mercury retrograde dan full moon segala macam itu bikin chaosnya makin terasa gitu. Dan seperti ada yang ingin mengadakan kerjasama atau saling bantu atau support tapi tidak terlaksana in a way, atau terlaksana tapi tidak seperti yang diinginkan. Jadi ada chaos. Jadi mungkin perjanjiannya tidak dipenuhi dan lain sebagainya, hal-hal yang kayak gitu. Dan ya karena ini pentacle, saya hubungkan aja dengan karir keuangan dan bisnis kalian ya para Aquarius. Oke, ini queen perempuan, tapi bukan hanya divine feminine aja yang terlibat di sini. Karena bisa aja salah satunya adalah perempuan, tapi yang lainnya kan bisa cowok juga, bisa antara cewek dan cowok. Bisa juga cowok-cowok, tapi karena ada imbas dari divine feminine, something like that ya. Tapi yang jelas chaosnya ini lebih menjurus kepada keuangan atau bisnisnya Aquarius. Apakah itu sudah terjadi atau akan terjadi pada periode Mercury retrograde? Let's see. Karena Mercury retrograde walaupun berlangsungnya yang kali ini ya 23 sampai 15 September ya, 23 Agustus sampai 15 September, tapi imbasnya biasanya kayak seminggu sebelum, seminggu sesudah, atau bahkan lebih jauh dari itu gitu. Tanda-tandanya, rasa-rasanya, nah itu udah mulai ya. Terutama untuk orang-orang yang sensi. Oke, ada Six of Cups. Di sini ada semacam pemberian ya, ada semacam gift yang either kalian Aquarius yang berikan kepada orang lain atau orang lain yang memberikan kepada Aquarius. Bisa dua sisi tersebut atau vice versa. Akan tetapi kenapa jadi chaos? Karena kartu selanjutnya juga lumayan chaos. Ya, ada chaos. Mungkin ini yang tidak pada tempatnya. Ada pemberian yang seperti saya bilang tadi. Mungkin ada bantuan atau kerjasama atau apapun, tapi tidak sesuai dengan misalnya perjanjiannya, tidak sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan, something like that. Makanya terjadi chaos gitu. Dan kartu yang menyertainya adalah Ace of Salice. Sebenarnya kartunya bagus banget, like banyak berkat gitu. Jadi memang kalau di bacaan baiknya gitu ya, kalau di bacaan baiknya adalah ada orang yang mau kasih berkat gitu kepada Aquarius, atau Aquariusnya yang mau kasih berkat kepada orang lain gitu kan. Dan karena itu memang mungkin sudah menjadi sebuah janji, atau mungkin memang sudah jadi kesepakatan sebelumnya, makanya harus diberikan gitu. Tapi kan seperti yang saya bilang tadi, Mercury retrograde biasanya membuat adanya kayak penundaan, delay ya, penundaan. Terus ada yang salah di gadget, bahkan ya kayak salah nulis email, salah kirim email, something like that gitu ya. Itu di Mercury retrograde. Jadi mungkin itu juga yang membuat akhirnya ada ketidaksesuaian di situ dan ada chaos di kartu pertama tadi. Karena kartu yang selanjutnya juga ada King of Swords ya. Ini si Aquarius nih, kalau saya kalau saya lihat ada keinginan untuk ya atau tidak, iya tidak kayak gitu. Jadi saya selalu bilang King of Swords adalah king yang angin-anginan ya karena ini memang energi udara dan itu energinya si Aquarius ya. Jadi kayak ada keengganan, ada perasaan ingin menunda, ada perasaan ingin mempertanyakan dulu hal itu mau dilakukan atau tidak, baik berupa bantuan, baik berupa kerjasama dan lain sebagainya. Ada rasa seperti itu gitu di bacaan kali ini. Entah siapa nih bacaannya, siapa resonate sama siapa, tapi yang jelas ini untuk Aquarius, saya tujukan untuk Aquarius ya.
dan Ten of Wand-nya terbalik. Oke. Kenapa ada perasaan enggan, iya iya enggak gitu kan. Jadi agak angin-anginan, saya bilang berubah-berubah pikiran karena merasa bahwa bebannya tidak akan bisa terselesaikan juga gitu. Kayak contoh nih, contoh doang ya. Ada yang mau membantu, tapi harusnya dia bantunya 100 gitu kan. Tapi dia cuma bantu 25. Jadi pihak yang mau dikasih 25 itu ngerasa, ya lu nggak usah ngasih aja. Orang janjinya 100, cuma 25, tidak akan menyelesaikan masalah gitu. Tidak akan terpenuhi apa yang harus dipenuhi. Something like that. Jadi, itulah yang membuat ada sakit hati di sini, ada merasa dihianati, merasa ya tidak sepenuhnya kayak ini mau bantu atau enggak sih gitu, kayak kok cepet banget berubah pikiran dari yang tadinya ngomong A jadi ngomong B kayak gitu-gitu. Dan juga ya kalau di masalah percintaan tentu saja ini tentang third party situation di mana ada satu orang yang berkhianat, yang lainnya sakit hati dan lain sebagainya. Tapi kalau ini berhubungan dengan karir, keuangan ya, kerjaan atau bisnis kalian, ya salah satunya juga berbohong atau berkhianat seperti itu. Dan ya karena terjadi Merkuri retrograde tambah lagi gitu kan, makin makin mempertajam perasaan nggak nyaman itu gitu. Full moon juga akan berpengaruh di situ gitu kan. Dan kartu yang menyertainya ada ya kan, Two of Cups-nya terbalik. Jadi perjanjiannya tidak sesuai. Mau perjanjian cinta bisa juga, perjanjian karir, keuangan dan bisnis bisa juga tidak sesuai seperti yang sudah disepakati. Jadi ada ya inilah, ada ketidaksesuaian, ada sakit hati, jadinya merasa dikhianati, sakit hati. Kalau masalah percintaan ya ada third party situation. Makanya saya bilang kalau itu ternyata si Aquariusnya yang berbuat seperti itu, ingin pindah ke lain hati, cobalah jujur ya, jujur kacang hijau, bukan jujur ayam Sukabumi, bukan juga. Jujur aja kalau memang sudah tidak punya rasa gitu kan, ya kan bisa aja seperti itu, ya sudah ngomong aja baik-baik gitu. Tapi emang agak susah ya, kadang-kadang orang tuh lebih baik diem geremet diem melakukan yang lain dibandingin jujur gitu, nggak tahu alasannya apa. Kartu selanjutnya nih, Five of Cups, lagi-lagi sakit hati karena ditinggalkan, meninggalkan. Yang meninggalkan pun sebenarnya akan sakit hati. Even misalnya kalianlah yang berkhianat, tetap akan ada sakit hati karena kan ada pihak lain yang disakiti. Dan tentu saja nanti ada karma balik yang akan diterima oleh orang yang menyakiti gitu. Tapi tentu saja Five of Cups juga bicara tentang gak usah terlalu ngelangut terlalu lama, terlalu terpuruk di keadaan seperti itu. Apalagi hanya gara-gara fenomena Merkuri retrograde semuanya jadi berantakan, semuanya jadi tertunda, ada salah paham dan segala macam. Itu bagian dari hidup sih kalau saya bilang, selalunya ya, saya bilang di setiap bacaan saya memang selalunya ada hal seperti itu. Jadi ya sudah, terima saja sebagai bagian dari perjalanan hidup ya. Karena perjalanan hidup nggak mungkin lurus, never flat ya. Pasti akan bergelombang segitunya ya. Oke, so the Justice. Ya, ini saya percaya kalaupun kalian merasa sedih, ditinggalkan atau meninggalkan, tetap akan ada keadilan, itu yang saya bilang tadi ya. Karma baik akan kembali baik, dan karma buruk yang diberikan juga akan kembali buruk. So, what goes around comes around ya. Apa yang kalian keluarkan itu akan kembali lagi kepada kalian. Makanya saya bilang selalu berbuatlah kebaikan, karena nanti baliknya juga yang baik-baik. Tapi apakah even saya gitu selalu bisa? Enggak bisa. Manusiawi banget kalau kita punya dua sisi ya. Tapi selalu mengingat bahwa kalau udah sesuatu yang jahat misalnya keluar dari mulut, langsung rem gitu kan, terus langsung
ya maaf maaf, nggak lagi ngomong kayak gitu, kayak diperbaiki aja. Atau kalau melakukan kesalahan ya sudah, akui aja, minta maaf, dan kembali lagi menjadi baik. Karena kalau terus menerus misalnya kita berbohong atau kita mengarang cerita, itu akan menimbulkan terus menerus kebohongan dan cerita-cerita lain untuk menutupi cerita itu, and it happen. Percayalah, saya HR ya, HR manager di sebuah perusahaan, dan sering kali saya menemukan hal tersebut di staff-staff saya di situ ya. Bayangin ada 130 orang, jadi 130 karakter gitu. Oh, 132 malah sekarang. So 132 karakter yang harus dihandle oleh saya gitu kan. Jadi oke. Because human resources is about human, tentang orang ya. Ya kan, bukan cuma nge-hire orang, wawancara orang, memilih orang, bukan itu, tapi bagaimana memaintain semuanya. Jadi ya, yang saya lihat kalau satu orang sudah berbuat kebohongan, tidak mengakuinya, ujung-ujungnya bohong lagi. Nah, please untuk kalian para Aquarius jangan melakukan hal tersebut ya. Ada the judgment, so akan ada klarifikasi akan semua hal ini by the end ya. Akhir-akhir masa Merkuri retrograde akan terbuka ya. Ini siapa sih sebenarnya yang benar-benar melakukan sebuah kesalahan, dan kenapa sakit hati itu bisa terjadi misalnya seperti itu, atau kesulitan itu bisa terjadi, kenapa harus ditinggalkan dan meninggalkan dan lain sebagainya. Pada akhirnya nanti akan terbuka kok. Terbuka, dan tentu saja keadilan berpihak kepada yang benar. Yang salah ya balik lagi nanti, yang buruk juga akan datang ke orang tersebut atau pihak tersebut. Queen of Chalice ya, pada akhirnya mungkin yang tadi kalian anggap tidak mau atau tidak mau info atau tidak mau bantu kalian sepenuhnya, padahal sebenarnya penundaannya karena ada satu dan lain hal ya. Mungkin karena Merkuri retrograde itu juga mempengaruhi, jadi ya nanti akan kembali lagi kok. Kalian mengetahui siapa yang berada di pihak kalian, siapa yang sebenarnya mau ngebantu kalian. Dan ada Ten of Wands, tadi Ten of Wands-nya di situ memang terbalik ya, tapi itu kan untuk kartu yang kedua. So kartu terakhir kalian ada Ten of Wands. Memang banyak beban yang dibawa either oleh Aquarius atau orang yang dealing dengan Aquarius, tapi ikut mengimbas ke Aquarius itu sendiri, dan beban ini terus menerus dibawa karena memang belum diselesaikan. Karena ya seperti saya bilang, Merkuri retrograde selalu bicara tentang penundaan. Jadi mungkin memang masih tertunda, dan masih pada akhirnya juga akhir-akhir. Walaupun ada klarifikasi, walaupun ada pencerahan, pada akhirnya juga masih harus dibawa bebannya karena memang belum diselesaikan. Beban itu jangan dibawa tapi diselesaikan. Princess of Chalice-nya juga terbalik, jadi memang sampai akhir Merkuri retrograde masih ada yang mengganjal, masih ada yang perlu kalian bawa-bawa di dalam kehidupan kalian para Aquarius, dan itu memang harus diselesaikan. Tapi nggak apa-apa, nanti tunggu aja ya Merkuri retrograde-nya selesai dan kalian bisa mulai menata lagi. Yang penting itu tadi, jujur ya, jangan bohong, mengakui kalau memang punya kesalahan. Dengan mengakui sebuah kesalahan, kalian bisa memperbaikinya. Tapi kalau kalian tetap terus kekeh dengan kebohongan kalian, dan kalian akan kembali lagi menciptakan kebohongan selanjutnya. Itu ya. Oke, so kartu selanjutnya dari Oceanic Tarot saya buka ya. Saya buka satu-satu aja. This is for my dear Aquarius. So ada hope, tentu saja. The Star kartunya kalian, emang bener nih ya untuk Aquarius. Kartu The Star tuh kartunya Aquarius, sama seperti gambar di belakang tuh yang itu. Nah, itu Aquarius, kartunya Aquarius, hope. Saya suka kata itu, hope, pengharapan. Karena Aquarius berisi tentang pengharapan, makanya saya punya gambar itu. Walaupun saya bukan Aquarius ya, saya Virgo. Dan juga tato di tangan saya juga dalam bahasa Hebrew itu juga berarti hope, pengharapan, harapan ya. Jadi memang ini kata yang kuat menurut saya,
Dan selalu saya ulang di dalam kehidupan saya bahwa masih ada harapan untuk hal apapun, masih ada harapan. Jadi nggak bisa berputus asa. Selama masih dikasih nafas, berarti masih ada harapan. Sesulit apapun kehidupan kita, selama masih nafas, masih dikasih tangan, kaki, kepala, masih bisa beli kuota buat nonton internet, buat nonton YouTube, buat beli kuota internet, so masih ada harapan. Dan kemudian ada abandonment, five of pentacles, lagi-lagi five ya, 3 kali five, memang berarti memang chaos, lumayan chaos hidupnya si Aquarius dalam periode Mercury retrograde. Tapi semoga kalian menyadari bahwa itu hanya sementara, dan kalau kalian mau jujur untuk memperbaikinya masih bisa, masih ada harapan. Dan kemudian ada imagination, page of cups, oke, yang akan datang ke kalian memang hal-hal yang mungkin menurut kalian kok di luar imajinasi kalian, but then kalian seorang Aquarius dipenuhi oleh kreativitas, so bisalah itu dijadikan sebagai alat atau tools untuk memperbaiki apa yang harus diperbaiki atau memenuhi apa yang harus dipenuhi. Dan yang ada boredom, kebosanan, four of cups ya, mungkin kalian bosen karena masalahnya nggak selesai-selesai, ada pertikaian dan lain sebagainya nggak selesai-selesai. Sudah berdiam diri aja dulu, kemudian pikirkan baik-baik jalan keluarnya yang terbaik untuk kalian dan juga untuk pihak yang dealing dengan kalian. Kemudian ada reflection, tentu saja six of cups. Reflection maksudnya ngaca gitu ya. Kadang-kadang kita ngomongin orang enak bener ya, si anu apalagi perempuan ya. Kayak saya perempuan. Kalau si A tuh ya begini, si B tuh ya begini ngaca atuh. Kalian sendiri bagus nggak gitu ya. Jadi ya tetap harus refleksi ke diri masing-masing. Oke, so my dear Aquarius, coba ditanyakan satu hal, saya akan jawab yes or no. Yes, the strength. Jawabannya yes, that's good. Kemudian dari Angel's Message, saya punya 2 kartu Angel, saya buka. Dan 3 kartu Angel, 3-tiganya saya buka. Yang pertama dari Archangel Uriel. Your emotions are healing, which enable you to open the greater love. I will help you release anger and unforgiveness from your heart and mind. Beneran dah. Ini ada hubungannya tentu saja dengan si tarotnya ya. Ya, emosi kalian di permasalahan yang sedang kalian hadapi itu katanya sih akan healing ya, dan saya percaya itu kalau memang kalian ingin healing dari situ atau ingin disembuhkan dari perasaan itu bisa gitu ya. Dan itu akan membuka kesempatan yang jauh lebih baik di dalam kehidupan kalian para Aquarius. Yang selanjutnya ada Divine Order tuh. Justice ya, Divine Order. Archangel Raquel, everything is how it needs to be right now. Look past the illusion and see underlying order. Oke, Divine Order maksudnya ini suruh dilihat apa tadi? Look past the illusion and see underlying order. Maksudnya banyak hal yang seperti tadi ada kartunya juga ya, illusion tadi ya, kartunya illusion apa tuh, coba saya lihat, imagination. Oke, kadang-kadang itu hanya ada di kepala kita aja gitu, padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi kalian harus lihat lebih dalam lagi sebenarnya permasalahannya apa sih, kok kayak gini, gimana sih cara penyelesaiannya. Oh ya, healing dulu emosionalnya misalnya kayak gitu ya, karena disebutkan tadi juga di kartunya. Oke, yang terakhir ini adalah self acceptance. Oke, self acceptance. Terima diri kalian apa adanya, apapun keadaannya masih bisa diatasi. Ada kemarin yang komentar bilang saya begini, begitu, begini, hidup saya susah, bla bla bla. Saya punya 4 anak, single parent, apalah.
jawaban saya adalah mungkin kamu nggak percaya di luar sana ada orang yang jauh lebih susah dari kamu. Kalaupun kamu dikasih keadaan seperti ini, berarti kamu kuat dan bisa mengatasinya. Jangan pernah berpikir kesulitannya, tapi pikirkan jalan keluarnya kayak gimana. Ini juga saya sampaikan kepada kalian para Aquarius, oke? So, sekian aja bacaannya. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and